Pemirsa, inilah Pintok bersama saya Jackson Simanjuntak, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyimpangan perjalanan dinas PNS sebesar 39,26 miliar rupiah. Dan bersama kami sudah hadir pakar kebijakan publik Pak Trubus Rahadiansah. Halo Pak Trubus, gimana kabarnya Pak? Oh, yes, mantap. Iya ini Pak, kemarin kan kita dikejutkan ini Pak dengan biaya perjalanan dinas yang sebenarnya kan ini nggak mungkin, nggak perlu terjadi gitu. Kalau dari Bapak ngelihatnya, kenapa ini Pak penyelewengan? Ini kan kita bisa menyebutnya sebagai penyelewengan kan Pak. Dan ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi gitu Pak Trubus. Iya, em, pertama itu dari sisi lemahnya pengawasan dalam hal penggunaan uang negara, ya kan? Pengawasan, terutama pengawasan internal di masing-masing kementerian lembaga. Karena di situ kan ada namanya inspektorat kan, atau lembaga lain yang ikut mengawasi di situ. Nah, kemudian juga lemahnya koordinasi, kolaborasi antar instansi Mm-mm. sendiri dalam saling memberikan pengawasan, saling memberikan informasi juga. Nah, ini kan juga menginginkan adanya ego sektoral, ya Ya. kan? Kemudian apa masing-masing merasa merasa itu apa bagian dari ke instansi saya, tidak perlu diketahui oleh instansi yang lain misalnya. Dan juga ini juga pembenahan bagi BPK sendiri juga, Mas. Karena Hmm. BPK juga harus membenahi sebagai lembaga yang harusnya istilahnya sapu itu harus sapu yang bersih. Jangan sapu kotor untuk menyapu lantai yang kotor kan juga nggak Iya, akan ini iya. karena persepsi yang berkembang di karangan kementerian lembaga juga sudah tahu bahwa BPK juga diisi oleh orang-orang politisi lah kebanyakan di situ ya Ya. isi dengan penyimpangan penggunaan juga. Jadi ini memang apa kedua belah pihak Mas, pihak BPK sendiri yang melakukan audit dan apa kementerian lembaga yang dan pemerintah daerah yang selama ini memanfaatkan menggunakan dari uang negara itu Mas. Menurut saya ini memang semuanya harus harus apa melalui political yang ini yang rigid ya. Jadi sejelas gitu apa akan pengelolaan anggaran yang transparan dalam ini bagaimana menjaga apa pembangunan dan APBN itu bisa terjaga secara baik. Iya. Iya, Pak, kalau dari sisi aturannya sendiri itu Pak, seperti apa sih sebenarnya gitu Pak? Karena ini kan adalah anggaran dana ya, dana dari pemerintah, dari negara yang harusnya kan dipertanggungjawabkan gitu Pak. Dan selama ini apakah hanya cukup dengan mengembalikan, dan sebenarnya ada nggak sih yang dana-dana itu yang tidak dikembalikan gitu Pak? Ya, selama ini memang praktek-praktek ada pengembalian karena ketahuan itu dikembalikan, Mas. Tapi ada juga kategori yang tidak hanya perjalanan dinas, tapi juga kategori apa kelebihan bayar. Itu di DKI Jakarta seringkali itu praktek-praktek kelebihan bayar. Ini juga sebenarnya praktek korupsi yang memang ini apa namanya tidak ada sanksi, Mas. Hmm. Selama ini memang nggak ada aturan hukumnya itu ya di Undang-Undang Tipikor itu di pasal 4 itu sesungguhnya bagian dari ini praktek malpraktek kan praktek korupsi. Tapi kan karena itu sifatnya ASN yang pelakunya dan selama ini sebenarnya ASN ini punya pengawas namanya itu APIP. Jadi APIP Apip. itu Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah, kalau bahasa kerennya ya inspektorat. Tetapi kan nggak mungkin Mas mereka mengawasi dirinya sendiri atau bisa kerennya jeruk minum jeruk kan nggak ada itu. Hmm. Jadi mereka tetap membiarkan itu terjadi karena mereka juga bagian dari itu juga Mas. Jadi memang ini apa namanya aturan regulasinya nggak ada Mas. Artinya kebijakan regulasinya itu nggak ada terkait dengan ini yang ada cuma dikembalikan nggak ada sampai ke hal-hal yang lebih lebih jauh gitu. Yang kedua memang pihak kementerian lembaga sendiri tidak pernah melaporkan Mas. Kepada sebenarnya tidak usah dilaporkan pun harusnya KPK, aparat penegak hukum lah, KPK maupun Kejagung itu harusnya bertindak, Mas. Yep. Tapi kan mereka apa? Sekarang KPK bagian dari pemerintah, Mas. Nggak mungkin dia juga jeruk minum jeruk. Kalau mau seperti itu juga nggak mungkin melakukan, Mas, gitu tanpa ada lapor. Jadi selama ini laporan BPK ini kadang-kadang angin lalu aja, Mas. Seperti kembalikan aja selesai. Jadi udah karena ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan ya bablas, Mas. Kalau nggak ketahuan ya udah selesai. Artinya di situ apa dianggap sebagai
hal yang wajar aja terjadi penyimpangan-penyimpangan itu gitu Mas. Karena pandangannya ya selama ini kan justru WTP itu melalui proses-proses transaksi dengan pihak BPK itu kan karena menutupi daripada adanya penyimpangan-penyimpangan atau malpraktek ataupun penyalahgunaan kekuasaan, kemudian juga ada perilaku koruptif yang memang terjadi di berbagai kementerian lembaga maupun di ini pemerintah daerah Mas. Itu masalah. Oke. Pak Trubus, kalau menurut Pak Trubus sebenarnya apa yang dilakukan sama BPK ini tuh sudah dilakukan setiap tahun atau emang Pak Trubus ngelihat nih sebenarnya ini lebih ke apa ya, membuka aib kah atau seperti apa gitu Pak? Karena ini kan ibaratnya praktik korupsi juga kan? Iya sebenarnya ini sudah setiap tahun ada Mas laporan seperti ini tuh ada penyimpangan itu. Cuman laporan BPK ini kan nggak pernah ditindaklanjutin Mas. Jadi oleh aparat karena BPK kan hanya sampai kepada pelaporan saja Mas. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan kepada orang-orangnya. Yang punya melakukan kemampuan itu cuman Polri ya, KPK dan Kejaksaan Agung. Itu nah harusnya tanpa ini diminta, mereka harusnya udah jalan Mas, harusnya melakukan proses itu gitu, karena itu kan merupakan uang negara, tapi karena mereka sendiri APH-nya ini juga bagian dari negara, barangkali dia berpikir ya sudah nggak ada perintah, nggak ada komando, nggak ada instruksi, ya akhirnya jalan Mas. Jadi memang sebenarnya setiap tahun kalau membuka aib itu bukan membuka aib, memang laporan yang wajib dilakukan oleh BPK untuk menyampaikan setiap tahunnya terkait dengan kinerja keuangan ya dari masing-masing kementerian lembaga maupun dari Pemda, pemerintah daerah. Begitu. Oke. Pak Trubus, kalau Pak Trubus ngelihat sejauh ini ada nggak sih kasus-kasus terkait dengan penyelewengan dana perjalanan dinas ini yang akhirnya berujung pidana seperti itu, atau sebenarnya selesai begitu aja Pak, menguap begitu aja? Kalau selama ini yang saya tahu selesai begitu aja Mas, belum ada yang dipidana, belum ada. Jadi ya sudah dikembalikan saja gitu, karena itu uang negara, balikan ke kas negara, selesai Mas. Jadi tidak ada upaya kemudian untuk menginvestigasi, kemudian di situ kemudian diproses hukum sebagaimana perilaku korupsi yang lainnya gitu, nggak ada Mas. Yang ada itu ya pokoknya cukup kembalikan saja gitu ya, jadi begitu selesai ya masalahnya menguap. Kan kadang-kadang juga laporan BPK ini juga nggak ditanggepin sih Mas, kadang-kadang padahal itu teman yang valid gitu, tapi nggak pernah dianggap sebagai bukti konkret untuk penindakan selanjutnya, itu nggak ada. Ya selesai aja gitu ya, menguap begitu aja lah, selesai. Iya Pak, kalau dari kondisi ini sebenarnya apa yang bisa kita ini Pak, maksudnya yang bisa kita dorong gitu ketika aparat penegak hukum juga kan seperti yang Bapak bilang tadi itu terkesan by order lah ya, seperti itu gitu. Sementara kan harusnya kan ini tugasnya mereka gitu Pak. Nah kira-kira seperti apa yang pengawasannya gitu Pak yang harus kita lakukan? Ya, kalau menurut saya yang penting adalah lakukan ini transparansi pengawasan gitu. Jadi transparansi publik yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan negara itu, Mas gitu. Jadi semuanya dibuka ke publik dan publik bisa mengakses, bisa ikut memberikan ini semacam pengawasan gitu, Mas. Yang kedua tentu ada yang bisa dilakukan ya menginvestigasi itu. Jadi artinya pihak-pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum sebenarnya ya tanpa ada laporan, tanpa apapun harusnya dia melakukan gitu loh Mas. Ini yang perlu ada tekanan publik, memang akhirnya harus publik yang mendorong gitu. Dan di sini sebenarnya presiden Mas yang harusnya melakukan ini dorongan itu. Jadi presidenlah yang mendorong agar itu diproses secara hukum gitu. Jadi maka di situ nanti ada efek jera Mas, karena bagi mereka-mereka yang melakukan pelanggaran atau mereka yang kedapatan melakukan korupsi itu langsung bisa diproses gitu, atau mendapatkan pidana yang sesuai setimpal dengan perbuatannya Mas. Gitu. Nah kalau sejauh ini sebenarnya Pak dari BPK sendiri itu selalu ada update nggak sih Pak? Mereka mungkin ada yang mengembalikan seperti itu, mungkin ada yang memberikan laporan ulang terkait dengan penggunaan dana itu,
Nah, kalau BPK sendiri, kalau Bapak ngelihatnya ada updatingnya nggak Pak terkait ini Pak gitu? Karena kan KPU kemarin kemarin KPU kan bilang bahwa dia udah ngembalikan dana kayak gitu Pak. Iya, selama inilah yang menurut saya kan itu bagian dari transparansi publik. Selama ini tidak ada Mas mengenai itu. Jadi BPK ya cuma melaporkan saja kemudian bahwa mereka yang mengembalikan siapa-siapa, ya kebetulan aja KPU sudah terdesak akhirnya Ya. membuka kan karena malu juga didesak ke sana kemari apalagi belakangan KPU karena sudah nggak ada kerjaannya dia nggak sudah selesai Ya. ya mengajukan anggaran yang lebih besar lagi kan itu kan kemudian oleh DPR banyak sekali dipersoalkan gitu untuk apa juga anggarannya karena pilpresnya sudah selesai misalnya seperti itu. Nah ini kan juga apa namanya karena kondisi kondisi apa tekanan itu akhirnya dia mengungkap tapi BPK-nya sendiri tidak pernah melaporkan secara utuh gitu nih pihak-pihak mana yang sudah mengembalikan totalnya berapa misalnya yang belum itu apa saja lembaga mana kementerian mana dan siapa juga yang perlu bertanggung jawab itu nggak ada. Memang ini dukungan harusnya presiden Mas yang harus menekankan itu semua. Jadi ada aturan yang dibikin agar mereka ini apa nama ya berkewajiban untuk ini Mas untuk apa melakukan iya semacam pelaporan ya artinya Iya. merupakan proses investigasi, proses pengadilan, Mas mendorong untuk terjadinya proses pengadilan. Kalaupun misalnya BPK tidak melaporkan, BPK-nya juga harusnya kena sanksi juga gitu loh, Mas. Iya, Jadi iya, benar. kepentingan publik. Jadi publik itu ada informasi publik kan kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik Masih gitu loh. publik. Jadi dasarnya itu gitu loh, Mas. Harusnya itu yang ditegakkan. Tapi kan kita tahu sendiri yang namanya pemerintah ini kan seringkali ya tergantung kepentingannya. Kalau publik sudah teriak-teriak lah baru ada respon. Kalau bahasa kerennya kalau ada viral barulah ada justice kan gitu. Jadi harus publik dulu yang makan. Iya, agak-agak aneh Pak ya sebenarnya. Nah, kalau ini Pak, apa namanya? Sebenarnya eh, para PNS ini melakukan itu kan karena sebenarnya mereka melihat ini ada sebuah peluang ya kan Pak ya. Dan peluang ini kayaknya dari tahun ke tahun tuh kayak nggak dibenahi gitu Pak. Jadi apa ada peluang yang memunculkan mereka bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau Pak Trubus ngelihatnya seperti apa Pak? Iya, apa peluang itu tercipta terwujud karena memang apa kebijakan regulasinya nggak ada mas gitu. Jadi dari kebijakan karena harusnya ada kebijakan regulasi yang terang. Meskipun kalau ditanya begitu ya jawabannya udah ada aturannya gitu. Kalau Iya. ada aturannya kenapa tidak ditegakkan? Nah itu kalau udah itu mereka nggak jawab mas. Umumnya ya kemudian di situ diletakkan sebagai maladministrasi saja karena ada kesalahan Hmm. administrasi. Karena mereka berpandangan itu hanya masalah administrasi, Mas, bukan Iya, persoalan pidana. Ya, karena benar. memang apa asumsi yang digunakan atau rasional kebijakan yang dibuat itu adalah bahwa itu adalah persoalan administrasi yang cukup diselesaikan secara administrasi. Administrasi. Jadi Undang-Undang 30 tentang AP administrasi pemerintahan itu kan semua persoalan ya diselesaikan secara administrasi, Mas. Kalau itu hanya kesalahan administrasi gitu loh. Jadi dianggap sebagai kesalahan administrasi saja karena kesalahan pencatatan, kesalahan dalam apa melaporkan bukti-bukti atau keterlambatan di dalam menyampaikan informasinya gitu aja Mas sekedar itu. Tidak pada sampai kepada bahwa itu adalah ada unsur kesengajaan, itu ada unsur menyembunyikan dokumen, ada unsur informasi misalnya atau itu ada unsur misalnya eh, ia apa ya menyimpan menyimpan apa Menghilangkan. menyelewengkan ya seperti itulah pokoknya nggak ada pikiran seperti itu Mas memang ini bukan kesalahan para ASN juga karena ini memang dari persoalan ini kan memang masalah sistemnya sendiri Mas yang memang masih menggunakan sistem yang kategori sebenarnya lama karena ini kan sebenarnya sudah era digital semuanya terbuka semua baik baik dari sisi apa pengaudit yang dalam BPK pengawas kan maupun dari pihak kementerian lembaga yang menggunakan atau yang melaporkan mengenai itu apa keuangan yang dia pakai sebenarnya seperti itu Mas. Iya.
Nah, terus ada juga anggapan yang menyebut bahwa sebenarnya penyelamatan kerugian negara itu jauh lebih penting gitu, Pak, dibanding dengan penegakan aturan hukum atau ya kita bilanglah memenjarakan pelaku penyimpangan anggaran. Nah, kalau Pak Trubus ngelihatnya seperti apa, Pak? Karena kan sebenarnya ini korupsi. Kalau saya sih tetap pada konteks adalah bagaimana kemudian eh, cara yang paling gunakan karena kita adalah negara hukum ya prosesnya proses hukum Mas gitu. Jadi ada proses hukum yang transparan. Kita kan negaranya negara hukum gitu, bukan negara kekuasaan. Kalau kalau kekuasaan kan kepentingan ya sudah dikembalikan saja uangnya selesai karena itu dianggap sebagai kekeliruan saja. Padahal di dalam konteks hukum itu kan kategorinya abuse of power, mas, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan yang Iya. dimana di dalamnya adalah ada unsur kesengajaan karena itu sudah dirancang jauh-jauh hari barangkali atau mereka sudah menganggap itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan perhitungan yang matang juga gitu loh mas. Iya, Artinya iya. kalau ketahuan ya dikembalikan, kalau nggak ketahuan ya sudah itu bagian dari rezeki nomplok aja gitu, mas. Ya, dan Gitu. itu sangat berbahaya, Pak, karena jumlahnya kan sangat besar ya. Nah, terus kalau penyelesaiannya ini sendiri, kalau menurut Pak Trubus, apakah harusnya tetap ada jalur-jalur hukum ya, Pak ya? Kalau konteksnya kita dalam negara hukum, ya penyelesaian hukum, mas. Karena ini kan kategori uang negara, uang rakyat, bertanggung jawab. Sedangkan uang perusahaan aja yang kategori perusahaan itu diproses hukum kok, mas. Apalagi ini uang negara, uang Iya, masyarakat, mas, publik kan. Jadi iya. supaya masyarakat itu ada istilahnya public distrust gitu ya terhadap pemerintahan itu sendiri. Karena kalau ini dibiarkan terus berulang-ulang ya ujung-ujungnya munculnya masyarakat merasa kecewa, ya buat apa kita membayar pajak lah, buat apalah kita membayar retribusi lah, buat apalah kemudian kita segala macam nanti ya prasangka-prasangka yang menurut saya tidak baik itu tidak konteks dalam bagaimana kita menjadi negara maju kalau kemudian persoalan keuangan negara tidak dibuka secara transparan gitu. Kalau dalam ilmu-ilmu pengetahuan hukum administrasi negara, hukum keuangan negara misalnya yang saya tahu itu keuangan negara itu semuanya harus dibuka ke publik, mas, teorinya seperti itu. Tapi kan ya itu tadi kembali kepada eh, political will, mas, political will dari pemerintah itu. Kalau misalnya political will-nya dari presiden mengatakan ini harus dibuka semua ya akan terbuka, mas. Kalau enggak ya tetap aja berjalan seperti ini berulang-ulang ya. Bagian dari ini aja ya ya olinya pembangunan aja, olinya dalam Iya. pelayanan publik aja. Iya, iya, bahaya, Pak, benar. Oke, Pak, terakhir kalau untuk penegak hukum, Pak. Ya, ya Kalau kalau untuk untuk penegak hukum, penegak hukum menurut saya yang khusus APH itu akan penegak hukum baik Polri, Kejaksaan Agung, KPK, ya kan gitu, dan lembaga-lembaga yang terkait juga gitu kan banyak yang berkaitan dengan itu. Nah itu ya harus sekarang ini melakukan kolaborasi sinergitas, duduk bersama ya kan secara bersama-sama untuk mencegah terjadinya. Jadi melakukan upaya-upaya preventif ke depannya, Mas. Ini kan sudah terjadi, nanti ke depan jangan sampai ini kaset pulsa ini terputar kembali gitu lah. Artinya terjadi kejadian lagi. Jadi itu dari melakukan ini merumuskan juga bagaimana kemudian aturan kebijakan regulasinya itu transparan, rigid gitu ya, dengan pembatasan-pembatasan yang ketat, termasuk juga bagaimana sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terlanjur atau memang sengaja melakukan penyimpangan gitu loh, Mas. Jadi ini yang penting di situ. Yang kedua ya tentu kemudian kalau APH ini kan didorong oleh ini political will ini toh presiden. Jadi presiden hmm, harus mendorong kepada APH untuk secara bahu membahu menyelesaikan memberikan edukasi kalau kalau per istilahnya per lembaga. Kalau KPK itu kan sering mas melakukan ini kan semacam sosialisasi itu sering dilakukan, tapi kan yang terjadi praktek-praktek ini terus terjadi. Jadi menurut saya lebih kepada pemberian sanksi aja sekarang. Bagaimana persoalan malpraktek atau persoalan kategori perjalanan dinas fiktif ini dianggap sebagai perbuatan ini pidana, mas. Jadi diletakkan pada ada sanksi pidananya. Itu yang penting yap, itu, mas. setuju, Pak.
Oke, terakhir Pak, ini sebelum kita tutup, ada closing statement nggak Pak? Tips-tips misalnya buat masyarakat lebih aktif atau hal-hal lain gitu Pak? Iya, kalau saya menekankan pada ini bagaimana partisipasi publik lah ya untuk apa ya ikut mengawasi terhadap ini keuangan negara yang selama ini dikelola oleh kementerian maupun lembaga termasuk daerah ya itu ini kemudian ya penting kedua terkait dengan menerapkan ini transparansi publik kan jadi karena Mm-mm. publik ini sekarang kan menuntut segalanya serba terbuka diketahui akan dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu apa peran serta aktif dari ini apa lembaga-lembaga terkait dalam hal ini APH dan juga pihak BPK sendiri untuk ini istilahnya mengevaluasi kinerjanya selama ini gitu ya beberapa hal yang kedepannya intinya adalah bagaimana agar apa kasus-kasus yang seperti kaset rusak ini tidak berulang-ulang terjadi gitu loh Mas. Jadi Ya. bisa dicegah dengan cara menerapkan yang ketiga itu sistem digitalisasi, Mas. Sistem digitalisasi itu diterapkan, jadi semuanya bisa mengakses, bisa tahu. Apalagi kita kan mau menerapkan namanya SPBT. SPB itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau Elektronik. digital. Nah, ini adalah cara yang paling ampuh sebenarnya untuk apa mengurangi praktek-praktek korupsi itu tadi gitu, praktek-praktek apa pencantuman anggaran-anggaran fiktif gitu atau proyek-proyek fiktif lah yang banyak terjadi di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah, Mas. Itu kan jadi ini kan tiga pihak ya, ada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah Mas yang sering melakukan seperti itu. Jadi kemudian juga yang ini pihak DPR harus juga melakukan pengawasan yang ketat, Mas. DPR itu melakukan pengawasan, jangan hanya kalau sudah apa rame di publik baru DPR Yap. bereaksi. Ya, jadi ya memang DPR juga harus pengawasan dan khususnya juga DPRD untuk mengawasi ini apa namanya kepala daerah gitu. Jadi kan jangan ada rasa sungkan, rasa ibu pekewo. Ini kan menyangkut Mm-mm. kebutuhan sama. Kalau memang ada yang menyimpang ya sudah diproses hukum sebagaimana hukum yang berlaku gitu sesuai aturan berlaku sehingga ada efek jerah supaya ini ke depannya tidak berulang-ulang terjadi. Saya kira itu Mas. Oke, ya terima kasih Pak Trubus Rahadiansa. Demikian tadi Pintok edisi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di dialog-dialog berikutnya.